Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dengan nikmat dan karunia Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali hadir untuk melanjutkan pelajaran kita. Selawat beriring salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita aturkan semoga Allah sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan, mudah-mudahan kiranya kelak di hari akhir di yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin pemirsa rahimakumullah. Kondisi dan situasi umat pada hari ini tidak bisa dijadikan sebagai cerminan, sebagai barometer Islam. Artinya bahwa Islam tidak seperti yang banyak kita peroleh, yang banyak kita dapati pada umat hari ini. Khususnya apa yang berkaitan dengan pelajaran-pelajaran kita, yang dari bab pertama sampai hari ini. Begitu juga poin-poinnya, adab-adab yang sudah kita pelajari. Bahwa ternyata
umat Islam masih jauh dari apa yang diinginkan oleh syariat Islam, dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita yang berkaitan dengan adab-adab tentang azan. Dan terakhir sudah kita sampaikan 2 poin atau 2 adab yang berhubungan dengan bab ini. Maka sekarang kita lanjutkan. Syekh pengarang kitab ini Abdul Aziz mengatakan adab yang ketiga. Hendaklah seorang muadzin memiliki suara yang bagus. Sebab azan yang dikumandangkan bukan hanya diharapkan sampainya pemberitahuan tentang masuknya waktu salat, tapi dari suara azan ada daya tarik menjadi perhatian orang yang mendengarkannya. Ketika suara seorang muadzin itu bagus, merdu, dapat menyentuh hati orang yang mendengarkannya, di sini sudah ada plusnya, sudah ada poin yang diperoleh. Dengan adanya perhatian orang yang mendengarkan, kita harapkan berlanjut agar dia memenuhi panggilan dari seruan adzan tersebut. Tapi kalau suaranya tidak bagus, bahkan mungkin tidak enak di telinga, mereka-mereka yang malas, mereka-mereka yang tidak terbiasa datang ke masjid semakin menjadi. Dan tidak jarang bahkan mereka mengatakan suara adzan kok seperti itu. Maka ini mestinya menjadi perhatian bagi kaum muslimin, khususnya para atau orang-orang yang memiliki tanggung jawab dari kepengurusan masjid dan musalla, agar menempatkan muadzin-muadzin mereka, muadzin-muadzin kaum muslimin, orang yang memiliki suara yang lantang, suara yang keras, suara yang bagus, suara yang merdu. Dan tidak lupa tentunya bukan hanya kemerduan suara, tapi juga benar dalam melafadzkan lafaz-lafaz adzan yang ada. Sehingga tidak ada yang keliru dari kalimat lafaz-lafaz adzan yang telah ditentukan oleh syar'i. Apalagi jangan sempat kekeliruan dalam melafadzkan itu akan merubah maknanya. Syekh menjelaskan di sini, kata beliau, hendaknya seorang yang dipilih sebagai muadzin adalah orang yang memiliki suara yang bagus dan lantang. Bagus dari segi kemerduannya dan juga bagus dari segi melafadzkan lafaz-lafaz adzan. Tidak cukup hanya kemerduan suara saja, tapi kalau ternyata banyak kekeliruan dalam melafadzkan lafaz-lafaz adzan, ini tidak tentunya dibenarkan. Maka bagi pengurus-pengurus masjid, para BKM masjid, seharusnya atau sudah semestinya para muadzin yang dipilih, yang ditentukan, mereka-mereka yang memiliki suara yang bagus, suara yang merdu dan lantang. Dan insya Allah banyak dari kaum muslimin di setiap daerah, di setiap tempat, orang yang bisa diandalkan, orang yang bisa diharapkan untuk menjadi muadzinnya kaum muslimin. Hal ini berdasarkan
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Kata Nabi SAW, "Faqum ma'a Bilalin, fa'alki alaihi ma ra'aita, falyu'adzin bihi, fa'innahu anda minka sautan." Kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, "Pergilah menemui Bilal, lalu ajarkan kepadanya apa yang engkau lihat di dalam mimpimu." Kemudian kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Zaid, "Suruhlah ia mengumandangkan azan dengannya. Sesungguhnya Bilal suaranya lebih bagus dan lebih lantang darimu." Lihat Rasulullah SAW menjelaskan kepada Abdullah bin Zaid agar mengajarkan Bilal untuk adzan dengan lafaz-lafaz yang diperoleh di dalam mimpinya Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Karena di hari-hari sebelum Abdullah bin Zaid mendapatkan mimpinya lafaz-lafaz tentang azan, maka Rasulullah SAW dan para sahabat bermusyawarah dengan apa ditandakan masuknya waktu salat 5 waktu, masuknya waktu salat fardu 5 waktu. Sebagian sahabat ada yang berpendapat dengan menyalakan api, sehingga kalau ada nampak asap dari arah masjid berarti waktu telah tiba. Kemudian ada yang berpendapat dengan nakus. Ada yang berpendapat dengan lonceng. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak setuju, tidak senang dengan semua itu, karena dari semua apa yang disebutkan adanya tasyabbuh dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang di luar Islam. Maka di malam harinya Allah Subhanahu wa taala memberikan mimpi yang hak kepada Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Di dalam mimpinya ada seorang hamba Allah yang datang mengajarkan lafaz-lafaz yang dikomandangkan untuk azan yang menandakan masuknya waktu salat fardu. Maka ketika Abdullah bin Zaid menceritakan apa yang ia dapati dalam mimpinya kepada Rasulullah SAW di pagi harinya, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah, "Fakum ma'a Bilalin." Pergilah temuilah Bilal bin Rabah, fa'alki alaihi ma ra'ita, ajarkan, sampaikan kepadanya apa yang kau lihat dalam mimpimu, falyu'adzin bihi, maka perintahkan dia agar ia adzan, mengumandangkan adzan dengan lafaz-lafaz yang telah kau peroleh, fa innahu anda minka sautan. Kata Nabi SAW, karena sesungguhnya Bilal suaranya lebih lantang, lebih keras dan lebih bagus darimu, kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Syekh menjelaskan di sini, hendaknya kaum muslimin memperhatikan agar memilih muadzin yang memiliki suara yang bagus. Dan alhamdulillah kita peroleh beberapa atau di berbagai tempat masjid di negeri kita ini ada muadzin-muadzin yang memang ditetapkan menjaga waktu di masjid, atau rata-rata kalau masjid yang memiliki muadzin rawatib yang telah ditetapkan 5 waktu, maka alhamdulillah kita dapati para muadzinnya bagus suaranya. Namun yang kita sayangkan, yang masih
penting atau perlu kita benahi, di mana banyak masjid yang tidak memiliki muadzin tetap. Begitu juga musalla. Sehingga siapa yang duluan sempat ke masjid, dia yang azan. Sehingga kita lihat, kita dapati bahwa para muadzinnya beraneka ragam dan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis di atas tadi. Sebab kata beliau, sebagian muadzin memiliki suara yang tidak bagus sehingga mengakibatkan orang-orang enggan mendengar azan. Sayangnya hal ini sering kita saksikan, kata Syekh. Nah, ini yang kita sampaikan tadi, banyaknya kita dapati masjid atau musalla yang memang tidak memiliki muadzin yang telah ditetapkan oleh kaum muslimin untuk menjaga salat 5 waktu atau menjaga salat fardu, sehingga tidak ada pemilihan, tidak ada yang ditentukan siapa yang harus adzan. Dan ini sudah kita sampaikan juga pada adab atau pertemuan sebelumnya, di mana seringnya kita dapati masjid, musalla kita tidak seragam. Artinya ada yang sudah mau qomat, baru ada yang adzan. Ini akibat dari tidak adanya muadzin, rawatibnya muadzin yang ditetapkan untuk menjaga yang telah dipilih oleh kaum muslimin. Sehingga dari adzan itu mengakibatkan ya, orang yang mendengarnya tidak senang. Padahal Masya Allah, dari lafaz adzan semua kalimatnya sangatlah indah. Dari awal dari lafaz adzan itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat syahadatain, dan juga seruan untuk salat, dan juga seruan untuk memperolehkan kemenangan. Kandungan adzan, isi dari lafaz adzan ini, ketika yang mengumandangkannya tidak memiliki suara yang bagus, sehingga seharusnya oleh orang yang mendengar, menyimak dan menikmati adzan tersebut, tapi karena diakibatkan suara muadzin yang tidak bagus, sehingga orang bahkan tidak memperhatikan lagi suara adzan itu. Misalkan dia di rumahnya sedang menonton, begitu tiba adzan, malah suara televisinya itu dikencangkan, dikeraskan, sehingga dia tidak mau mendengar, tidak merasa nikmat, tidak merasa enak di telinganya mendengarkan kalimatut thayyibah, mendengarkan lafaz syahadatain, mendengarkan seruan untuk kemenangan. Ini yang kata beliau, hal ini sering kita saksikan, kita dapati di tengah-tengah kaum muslimin. Ini adab yang ketiga dalam atau yang berkaitan dengan adzan. Kita lanjutkan adab yang keempat, bahwa orang atau seorang muadzin hendaklah dalam keadaan bersuci, dalam keadaan taharah, tidak dalam keadaan hadas kecil atau apalagi hadas besar. Dan diantara tentunya yang disunnahkan dalam syariat Islam untuk kita harus ada dalam wudhu, yaitu dalam keadaan atau ketika mengumandangkan adzan salat 5 waktu. Kata beliau, hendaknya seorang muadzin dalam keadaan bersuci semampunya ketika mengumandangkan adzan, dan ini merupakan menurut kebanyakan ulama. Nah, apa yang dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di kitab-kitab fikih yang kita dapati, yang bisa kita pelajari dan sudah menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, di mana para ulama kita menjelaskan dan membawakan riwayat-riwayat yang sahih tentang disunnahkan dan dianjurkannya seorang yang muadzin hendaklah dalam keadaan taharah atau dalam keadaan wudu atau suci dari hadas besar atau
hadas kecil. Adab yang kelima, mengumandangkan adzan di tempat yang tinggi. Nah, pada asalnya tentunya sangat dituntut agar seorang muadzin mengumandangkan adzan dari tempat yang tinggi, sebab tujuan adzan itu agar tersampaikan kepada kaum muslimin. Ketika yang adzan itu di tempat yang tinggi berdirinya, maka akan diharapkan lebih jauh terjangkau dari suara seorang muadzin. Tapi alhamdulillah, binikmatillahi tatimmus salihah, di mana pada hari ini kita dianugerahi oleh Allah kemajuan teknologi, ya. Kalau kita lihat pada hari ini, masya Allah, masjid-masjid kita punya menara dan juga punya pengeras suara yang begitu keras, yang mencapai suara adzan itu sampai kepada atau ke seluruh penduduk di tempat tersebut. Di tempat kita lah misal, ketika adzan dari satu masjid ke masjid lain, semua penduduk, semua kaum muslimin yang ada di sekitarnya pastilah mendengarkan seruan adzan. Tidak pernah kita mendengarkan, tidak pernah sepi di telinga kita, ya, baik di pagi hari, subuh, zuhur, di siang hari, di sore hari, adzan, asar, kemudian malam hari, maghrib dan isya, selalu kita mendengarkan suara adzan yang begitu keras. Artinya, pada asalnya di antara yang dianjurkan, yang disunnahkan, adab yang harus dilakukan oleh seorang muadzin, hendaklah dia adzan di tempat yang tinggi. Kemudian Syekh menjelaskan, hendaknya muadzin naik ke tempat yang tinggi hingga suaranya dapat didengar. Ini tujuannya, agar lebih jauh jangkauan dari suara seorang muadzin, maka hendaklah ia ketika adzan berada di tempat yang tinggi. Namun sekali lagi, alhamdulillah, pada hari ini sudah sangat dimudahkan kita umat ini. Nikmat Allah yang begitu melimpah untuk melakukan ketaatan, semuanya sudah dimudahkan. Dan fasilitasnya Masya Allah. Mungkin 10 tahun yang lalu belum kita tahu ada masjid yang memiliki pendingin AC. Kalau sekarang Masya Allah, kalau dia masjid jami'nya, apalagi di daerah-daerah tempat keramaian, daerah-daerah kota, sudah rata-rata masjidnya punya pendingin, punya AC. Namun yang kita sayangkan, kaum muslimin, ya, lebih memilih panas-panasan di warung kopi ketika tiba waktu salat daripada mendatangi ruang yang begitu nyaman, yang begitu sejuk, yaitu di masjid dan di musalla. Mereka lebih memilih di warung-warung kopi, di tempat-tempat nongkrong mereka, tidak akan menggeser pantat mereka dari tempat duduk mereka ketika mendengarkan seruan adzan. Padahal masjidnya, musallanya sudah dipasang pendingin yang sejuk. Artinya bahwa fasilitas yang ada, yang Allah anugerahkan kepada kita kaum muslimin atau kepada manusia hari ini, terkadang tidak dinikmati untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah riwayat, kata Syekh, bahwasanya Bilal biasa mengumandangkan adzan di loteng rumah seorang wanita Bani An-Nadr, Bani Najjar.
Rumah itu adalah rumah yang paling tinggi di sekitar Masjidil Haram, di Masjidin Nabawi. Kata Syekh, atau beliau menyebutkan suatu riwayat di masa Rasulullah SAW, Bilal bin Rabah diperintahkan oleh Rasulullah agar mengumandangkan adzan itu dari tempat yang paling tinggi yang ada di sekitar Masjid Nabawi di Madinah. Sehingga suaranya Bilal lebih jauh jangkauannya, lebih jauh daripada beliau atau Bilal adzan di bawah atau di dalam masjid. Namun hal ini tentunya tidak repot-repot lagi seorang muadzin harus naik ke tempat yang tinggi, dan ini sudah bisa diwakili dengan pengeras suara yang dimiliki oleh kaum muslimin hari ini. Dan ini sekali lagi merupakan kenikmatan Allah yang memudahkan kaum muslimin untuk menjalankan atau yang mendorong, menyokong ya umat ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin tidak ada pengeras suara, dengan semakin luasnya banyaknya penduduk, bisa saja antara masjid dengan masjid banyak penduduk yang kalau hanya muadzin dengan suaranya tanpa pengeras suara mikrofon yang ada sekarang, bisa saja mereka beralasan kami tidak mendengar adzan, kami tidak tahu kapan adzan. Namun hujah seperti ini nggak akan berlaku lagi di zaman kita ini. Di beda kampung pun kedengaran, kampung tetangga pun dari kampung kita kedengaran adzan. Bahkan beberapa kampung pun masih kejangkau dengan pengeras suara, apalagi masjid-masjid sebahagian besarnya punya towernya, punya menaranya. Dan pengeras suara yang Masya Allah, benar-benar mikrofonnya begitu kencang, begitu keras, dan sehingga menjangkau ke seluruh penduduk kaum muslimin yang ada di sekitar masjid. Ini adab yang ke-5. Adab yang ke-6 dalam adzan yaitu mengumandangkan adzan dengan berdiri. Ini adab bagi seorang muadzin, hendaklah seorang muadzin itu mengumandangkan adzan dengan berdiri. Jangan dengan alasan kalau sudah dengan pengeras suara boleh tidur-tiduran atau duduk nyantai. Tidak. Tetap adab yang harus dipelihara, dijaga oleh seorang muadzin, hendaklah dengan adzannya ketika mengumandangkan adzan itu dengan cara berdiri. Syekh menjelaskan di sini, hendaknya muadzin berdiri pada saat mengumandangkan adzan. Ini merupakan ijma' para ulama ahli sunnati wal jamaah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Munzir rahimahullahu taala. Seluruh ulama bersepakat tentang disunnahkannya muadzin berdiri ketika mengumandangkan adzan, dan ini wallahu a'lam tidak kita dapati khilaf di antara ahli ilmu, di antara ulama ahli sunnah wal jamaah akan dianjurkannya atau disunnahkannya yang harus dijaga oleh seorang muadzin ketika mengumandangkan adzan, hendaklah dia mengumandangkannya dengan berdiri dan tidak duduk atau apalagi tidur-tiduran. Tapi terkadang, Masya Allah, pada hari ini, kalau itu berkaitan dengan urusan agama, urusan adab, urusan akhlak, atau ketika itu berkaitan dengan hal-hal yang dianjurkan atau yang disunnahkan, maka kaum muslimin seolah-olah menganggap hal yang sepele, hal yang ringan, hal yang tidak berharga di hadapan
dalam pandangan mata mereka. Satu contoh saja. Ketika dikumandangkan azan, seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan berikutnya, dengan tujuan untuk menandakan masuknya waktu dan agar kaum muslimin memenuhi seruan azan tersebut, hadir berjamaah ke masjid. Tapi nyatanya, ya, masjid-masjid kaum muslimin, musalla-musalla kaum muslimin, kenapa terkadang ramai, terkadang sepi? Ini menunjukkan tidak seluruhnya orang yang mendengarkan dari kaum laki-laki yang diminta untuk hadir berjamaah ke masjid, datang ke masjid. Dengan alasan mereka sebahagiannya karena bagi mereka menganggap bahwa sholat berjamaah ke masjid itu adalah sunnah muakkadah, bukan wajib, bukan fardu. Sehingga kalau itu sunnah, ya nggak apa-apa, nggak dikerjakan. Tapi coba kalau diumumkan, ya, misalkan dari masjid, bagi yang mau hadir untuk sholat berjamaah ke masjid, mendapatkan setiap kali satu sholat itu misalkan dikasih uang 5.000, yakin, sangat yakin bahwa masjid-masjid dan musolla-musolla kita yang ada, ya, akan seluruhnya penuh dan 5 waktu. Bukan waktu-waktu tertentu saja. Coba kita bisa bayangkan kalau sekarang ini, masjid itu paling penuh saat sholat Jumat. Nah, kalau sholat 5 waktunya kemana orang yang tadinya sholat Jumat? Kenapa nggak ada? Di masjid nggak ada, di musola nggak ada. Terus kemana sholat Jumatnya? Sedangkan sholat Jumat wajib ke masjid, berjamaah di masjid jami'. Mungkin setelah sholat Jumat itu agak ramai itu maghrib. Isanya sudah sepi lagi. Subuhnya, ya, yang udah tua, yang nggak kemana-mana lagi, mungkin itu yang hadir di masjid kita, di musalla kita. Orang-orang yang masih tegap, orang-orang yang masih kuat, orang-orang yang masih gagah, masih memperbaiki selimutnya ketika kumandangkan suara adzan. Dengan anggapan alasan, ini sunnah. Tapi ketika itu perkara dunia yang diberikan, Masya Allah, yakin sekali umat ini akan berbondong-bondong ke masjid. Kalau kita umumkan dari masjid setiap sholat misalkan 5.000 per kepala. Bahkan mereka akan bawa anak kecil mereka pun untuk sholat ke masjid untuk mendapatkan uang 5.000. Tapi ketika ganjaran, ketika keutamaan, ketika pahala yang dijanjikan oleh Islam, oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya, yang perbandingannya tidak akan mungkin diperoleh kecuali dengan datang ke masjid. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, salatul jamaah khairun min salatil fadhi bi 27 darajatan. Salat berjamaah lebih baik dari salat sendirian 27. Bukan sama, lebih baik 27 lipat dari kita salat sendirian. Maka hal yang tidak mungkin ada yang mau melakukan kalau dia salatnya tidak ke masjid, dia salatnya di rumah, dia 20 kali salat. Misalkan maghrib 20 kali, salam 3 rakaat kali 27. Hal yang tidak akan mungkin dilakukan. Dan ganjaran pahalanya, keutamaannya lebih lagi dari itu. Lebih baik lagi dari itu. Tapi kenapa tidak ada yang tertarik
Atau kenapa sedikit sekali dari umat ini yang menjaga dan bersemangat untuk memperoleh mendapatkan itu? Jangankan salat fardu dengan berjamaah, salat sunnah saja yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi SAW menjelaskan, raka'atani qabla al-fajr, raka'atani as-subh khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah 2 rakaat fajar, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Semua mata uang yang ada di dunia ini dikumpulkan untuk membayar 2 rakaat. Bukan salat fardunya, salat sunnahnya saja. Itu sudah lebih baik salat sunnah daripada uang yang ada di dunia ini. Bisa kita bayangkan betapa besarnya apa yang diperoleh oleh orang yang mendatangi masjid, mengabulkan, mengijabahkan seruan azan yang dikumandangkan dari masjid. Ketika hayya 'alas shalah, maka umat Islam berbondong-bondong. Begitu besar yang mereka peroleh, yang tidak akan mungkin mereka dapati, tidak akan mungkin mereka peroleh kecuali dengan mereka datangnya ke sana. Kalaupun mereka melakukan salat maghrib 27 kali salam, kali 3 rakaat, dan itu tidak mungkin akan ada yang mau mengerjakannya. Namun 1 kali salam, 3 rakaat ke masjid dengan berjamaah, itu sudah lebih baik. Kalau uang 5.000, 10.000, 50.000, masih mungkinkah orang akan memperolehnya? Misalkan kalau ada masjid yang mengumumkan mendapatkan uang 10.000 setiap kali sholat, mungkinkah ada orang yang memperolehnya tanpa harus datang ke masjid? Sangat-sangat mungkin. Tapi ketika keagungan, pahala, ganjaran yang besar yang tidak mungkin kita peroleh kecuali dengan apa yang telah ditentukan oleh syar'i, umat ini menganggap sepele. Begitulah dengan apa yang sedang kita pelajari, adab-adab, akhlak-akhlak yang kita pelajari, kaum muslimin menganggap hal yang ringan, hal yang sepele. Apalagi itu berkaitan hubungannya dengan hukum sunnah. Sunnah saja kok. Tapi ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, yang lebih mengherankan kita ketika itu perkara yang sunnah, baik itu adab atau ibadah yang telah ditetapkan oleh syar'i, mereka menganggap sepele, mereka meninggalkannya dengan hujjah, dengan alasan sunnah bukan wajib. Tapi ketika yang tidak ada sunnahnya, ketika yang tidak ada tuntunannya, mereka memperjuangkannya, mereka bersemangat melakukannya. Kenapa umat ini seperti ini? Ini yang kita dapati. Bahkan tidak jarang ketika kita mengajak umat, mengajak kaum muslimin agar setiap apa yang dilakukan mereka dalam agama mereka harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan contoh yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita ingin mengembalikan umat kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada tuntunan hadis-hadis Rasulullah SAW, maka tidak jarang tuntunan-tuntunan atau ajaran-ajaran seperti ini dianggap hal yang menyimpang. Satu contoh saja. Kalau adzan hanya kita lakukan dengan cara tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih dianggap oleh kebanyakan kaum muslimin, ini ajaran baru. Biasanya
Kan kita dapati masjid-masjid kalau muadzinnya sebelum adzan membaca ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi dan seterusnya. Namun ketika ada muadzin begitu tiba waktu salat, begitu tiba waktu adzan langsung dia Allahu akbar Allahu akbar. Wah, ini udah ajaran baru ini. Padahal ini yang ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umat ini, kepada kaum muslimin. Ini yang ada riwayatnya. Tidak ada kita dapati nukilan riwayat bahkan sekalipun yang lemah. Wallahu alam, saya belum menemukan. Kita belum menemukan, dan juga para ulama, para masyayikh ketika kita tanya juga tidak tahu adanya riwayat nukilan yang sampai kepada kita bahwa Rasulullah SAW mengajarkan agar para muadzin beliau seperti Bilal bin Rabah dan yang lainnya ketika hendak azan itu membaca Innallaha wa malaikatahu dan seterusnya. Kan nggak ada sih. Tapi ketika yang seperti ini kita lakukan, mereka menganggap itu hal yang baru. Yang sunnah dianggap hal yang menyimpang. Yang ada tuntunannya, yang ada riwayatnya yang sahih. Sebaliknya, yang tidak ada tuntunannya mereka anggap yang benar. Ini sudah terbalik memang kita. Kita kembali kepada pembahasan kita. Ikhwani wa akhwati pemirsa rahimakumullah. Seorang muadzin ya ketika mengumandangkan azan hendaknya dengan berdiri dan jangan pernah menyepelekan ini. Jangan anggap itu sunnah aja kok. Itu adab aja kok. Ini adab yang ke-6. Sekarang kita lanjutkan adab yang ke-7. Mengangkat suara ketika mengumandangkan azan. Maknanya, artinya, hendaklah seorang muadzin itu ketika azan menggunakan suara yang paling tinggi yang ia mampu. Jangan karena ingin mencari atau untuk membuat lebih bagus suaranya dengan pelan. Ini enggak. Tapi semestinya, karena memang dari awal mestinya seorang muadzin itu sudah memiliki suara yang lantang, suara yang bagus, suara yang merdu. Dan dia dituntun, diminta, dianjurkan agar ketika azan menggunakan suaranya yang paling keras yang ia punya, yang ia mampu. Jangan pelit. Jangan kikir dengan suara. Ketika mengumandangkan azan, kumandangkanlah wahai para muadzin dengan suaramu yang paling tinggi, yang paling keras dan yang paling kuat. Dalam sebuah riwayat disebutkan, riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi SAW disebutkan, kana Bilalun idza adzana wada'a usbu'aihi fi udhunayhi. Bilal biasanya meletakkan kedua jari telunjuknya di telinganya jika mengumandangkan azan. Karena biasanya orang akan lebih keras suaranya keluar ketika suara dia tidak dengar. Ketika seorang muadzin, ini disunnahkan, ini adabnya azan, itu meletakkan jari telunjuknya di lubang telinganya seperti ini, sehingga suara yang keluar dari mulut dia tidak masuk ke pendengarannya. Hingga yang harus ia lakukan, yang ia lakukan itu mengeluarkan suara yang ia bisa. Dan tidak batasannya dengan pendengarannya. Tapi batasannya adalah apa yang ia mampu. Ini yang harusnya dilakukan oleh seorang
muadzin, menggunakan suara yang paling keras yang ia miliki. Walaupun memang sekarang kita alhamdulillah seperti yang kita jelaskan tadi sudah memiliki mikrofon, pengeras suara, dan tentunya ketika suara yang masuk ke mikrofon lebih keras, maka tentunya suara yang akan keluar pun lebih keras. Biasanya seperti itu. Adapun tujuan kata beliau meletakkan jari di telinga adalah dalam rangka membantu meninggikan suara. Ini maksud kata beliau. Tadi seperti yang kita jelaskan, ketika seorang muadzin meletakkan kedua telunjuknya di lubang telinganya, itu biasanya membantu dia agar suara yang keluar itu lebih maksimal. Sebab kalau kita ngomong, ya, yang kita omongkan atau suara yang keluar dari mulut kita terdengar oleh telinga kita, itu akan berkurang penekanan suara kita yang akan keluar. Maksudnya diukur oleh telinga kita biasanya. Namun ketika telinga kita tidak fungsikan untuk mendengarkan suara yang keluar dari mulut, maka ini akan lebih membantu agar suara yang keluar itu lebih tinggi dan lebih keras. Ini yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini, yaitu sampai adab yang ketujuh, mengangkat suara ketika mengumandangkan adzan. Dan Bilal radhiyallahu anhu biasanya adzan itu dengan suara yang paling lantang yang dimiliki. Dan seperti yang kita jelaskan adab yang ketiga tadi, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih agar menyuruh Bilal yang adzan dengan alasan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa fa innahu anda sautan minka. Anda minka sautan. Sesungguhnya Bilal itu suaranya lebih keras, lebih lantang, ya, lebih tinggi dari suaramu hai Abdullah bin Zaid. Kesimpulan hari ini ada tiga adab yang ketiga, yang keempat, ya, yang tiga, yang keempat, yang kelima, keenam, dan ketujuh. Ada 4 adab yang kita pelajari yang mestinya, ya, dimiliki oleh para muadzin kaum muslimin dimanapun di negeri Islam. Artinya adab yang seperti ini jangan disepelekan, jangan dianggap ini kecil, jangan dianggap ini biasa-biasa saja. Tapi semestinya kaum muslimin apapun yang telah ditetapkan, adab yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, inilah yang mestinya dilakukan oleh setiap kaum muslimin. Seandainya lah seluruh adab-adab atau akhlak-akhlak yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dilaksanakan, diamalkan, dan ada pada setiap individu kaum muslimin, individu orang-orang yang beriman, alangkah indahnya Islam ini, alangkah indahnya masyarakat ini, alangkah nyamannya kita lihat dan kita mendapati umat ini. Tapi apa yang kita dapati pada hari ini, di mana kaum muslimin masih sangat jauh dari adab akhlak yang dimiliki oleh syariat Islam yang telah ditetapkan untuk kita amalkan. Mudah-mudahan akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sampaikan pada hari ini tentunya kita harapkan menjadi tambahan ilmu, perbendaharaan ilmu kita yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudahi dengan 2 kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.